Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Pepandian, yang terhormat Ibu Hajah Wasilah selaku pemateri pada kegiatan kita di pagi hari ini, yang terhormat Bapak Ibu peserta kegiatan IKM di pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat sehat, tentunya nikmat sempat sehingga bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka kegiatan implementasi kurikulum merdeka tentang asesmen pembelajaran di SDN 2 Pepandian. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan para pengikutnya, insya Allah sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang tersusun sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, doa. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka acara ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Sabki Banu dan Ananda Aurelia. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim, sadaqallahul karim. Semoga keberkahan senantiasa tercurah kepada yang membacanya
dan kepada kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Roslinawati. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dengan limpahan rahmatnya. Kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan implementasi kurikulum Merdeka. Pada kesempatan hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang baru kita ketahui, yang baru kita dapatkan, yang baru kita terapkan kepada anak-anak yang akan dimulai dari kelas 1, 2, 4, dan 5. Itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala, itu karena ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengikuti kegiatan ini. Rahmat dan salam kita curahkan kepada besar Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada hari ini Bapak pengawas belum datang. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Hajah Wasila, ini adalah ibu yang hebat, yang pintar untuk memberikan ilmu pengetahuannya kepada kita. Monggo Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa saling mengisi, saling mengingatkan, saling mensupport dan saling semangat untuk mengikuti pembelajaran baru yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber kita. Mungkin ini pertama kali di UPD 2 Kepandean akan dilaksanakan, dan mungkin kegiatan ini adalah kegiatan yang tidak akan pernah terulang lagi. Maka dari itu, mangga ikuti dengan benar, dengan baik, supaya kita lebih paham lagi mendapatkan ilmu yang baru ini. Kita akan menyampaikan akan mengimplementasikan kepada anak-anak kita supaya kurikulum Merdeka ini akan tersampaikan dengan baik.
Agar kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan lancar, sejenak kita tundukkan kepala, memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Bapak Masyuri SPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan mari sama-sama kita beribadah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berkumpulnya kita pada kesempatan hari ini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa taqina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sadati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi anta kama asna nafsik. Wa lakal hamdu ala tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka wa ajjalana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taytana. Allahumma ij'alna fika nabika wa amanika wa jiwarika wa yatika min kulli syai'in marid wa jabarin wa di'anin wa dibaghin wa min syarri kulli syai'in ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa hafidna bil taqwa wal istiqamah wa a'idna mujibati nadamati nasika sami'a du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa liman ahabbana fi wa liman ahsana ilaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar wa rahmatal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bunda Karna selaku Kepala Sekolah UPTD SD 2 Kepandian, Bapak Guru hebat dari SD Kepandian 2 dan dari perwakilan gugus Marlin ya Bu. Terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari yang berbahagia ini kita semua masih diberi banyak sekali nikmat, di antaranya nasihat sehingga kita bisa bertatap muka bersilaturahmi dalam rangka bareng-bareng berdiskusi ya Bu tentang asesmen pembelajaran di kurikulum merdeka. Selawat dan salam kalau kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, apa kata Bunda Karna bukan Bunda. Bukan saya orang hebat, bukan seorang pintar Bapak Ibu. Saya hanya terima ilmu duluan dari Bapak Ibu. Mungkin di sini ada guru hebat, Pak Masuri, Pak Dedi ya. Guru Pak senior saya, banyak sekali guru-guru hebat di sini ya, Pak Om Ade juga. Jadi sekali lagi di sini kita bareng-bareng belajar ya, bersama-sama berdiskusi bersama.
kebetulan saya menerima ilmu duluan akan saya bagi kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Jika nanti kalau misalnya di tengah-tengah ada kendala, kira-kira ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja Bapak Ibu ya. Kita relax aja, santai aja ya. Baik Bapak Ibu, mungkin saya ada beberapa yang masih belum kenal Bunda. Kalau yang di sekolah sini sih saya gampang ya. Mungkin banyak sekali dari sini, saya di situ saya masih belum kenal. Baik, kata pepatah lama tak kenal sama kata saya. Saya akan memperkenalkan diri saya. Pak Dedi, bisa nggak minta tolong teks? Bapak Ibu, di sini about istilah. Kebetulan saya diberi amanah dari distrik 3 tahun yang lalu sebagai kepala sekolah UPTD 1 Singaraja. Dulu 2013 sampai 2017 saya di sini Bu. Saya bersama Bunda Kana, bersama Pak Mas dan guru-guru Bu Ripa, Bu Haji Ripa, Pak Dedi, Mbak Is, Nurros, Om Ade. Saya lama di sini, alhamdulillah ini tempat yang sangat menyenangkan ya. Kemudian saya juga pengajar praktek Bu angkatan 7 calon guru penggerak ya. Pak Dedi kebetulan angkatan 7, nah pengajar prakteknya saya. Dan alhamdulillah saya diminta kembali, ditugaskan kembali oleh BPGP menjadi pengajar praktek angkatan ke-9. Sekarang saya mendampingi pengajar praktek angkatan CGP angkatan ke-9. Dan alhamdulillah saya juga diberi amanah dari Kemendikbudristek yaitu sebagai narasumber berbagi praktek baik IKM dari tahun 2023 kemarin sampai sekarang. Nah itu Bapak Ibu ya. Lanjut, saya juga ada Bimbel Al-Hidayah. Barangkali Bapak Ibu punya anak mau bimbel ke saya boleh. Saya juga ada Rumah Tafid Al-Hidayah. Barangkali Bapak Ibu pengen menitipkan anak menghafal Quran boleh ya. Baik Pak Dedi, lanjut. Nah lanjut aja deh. Tapi udah semangat ya, masih pagi-pagi ya. Apa mau nyanyi dulu? Nyanyi dulu, oke. Ketika saya bilang mana semangatmu, ini semangatku. Ya, semua ya, harus semangat dong. Mana semangatmu, Ini semangatku, mana suaramu, ini suaraku, mana guru yang hebat, ini guru yang hebat, mana guru yang keren, ini guru yang keren, yang mana, yang ini, di mana, di sini. Coba deh Pak ya. Yes, 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 juara. Terus diganti ke sepatu. Baik kan? Mana guru yang debat? Iya. itu salah ketik Pak Mas. Baik. Baik lanjut Pak. Nah Bapak Ibu, sekarang saya ingin tahu, Bapak Ibu kan sudah menerapkan IKM ya. Tentunya saya ingin 1-2 orang cerita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya. Kenalan dulu ya. Saya mungkin share sedikit yang saya ketahui saja. Iya. Saya waktu liburan semester 2 kemarin kan kita udah mengadakan sosialisasi KM di SD Kepabdian 1 selama 1 gugur. Nah dari situ saya penasaran Bu, saya buka di YouTube, di Google, bahkan sampai ke TikTok pun saya. Masya Allah luar biasa nih Bu. Saya TikTok tidak digunakan untuk hal yang aneh-aneh, saya tidak pernah pokoknya saya tidak pernah yang aneh-aneh, tapi saya cari pembelajaran seperti apa sih kurikulum Merdeka di TikTok. Di situ banyak sekali guru hebat. Akhirnya saya adopsi, ternyata di sini dan saya menemukan banyak LKPD. Nah, dari LKPD itu yang ada yang dari Canva, akhirnya saya coba, bisa saya download, bisa saya unduh, saya terapkan di kelas. Itu juga mungkin saya belum sempurna karena saya juga memang mungkin pengetahuannya belum luas, tapi saya coba sedikit. Kemudian saya coba untuk melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi. Saya coba pilah-pilah murid saya dari 30, mana nih yang termasuk auditori, mana yang kinestetik, mana yang visual. Nah, itu saya sudah coba dan ya alhamdulillah sedikit-sedikit saya coba. Disyukur kepada Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa beraktivitas tanpa gangguan apa. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga,
keluarganya, sahabatnya, serta akhirnya kepada kita sebagai keluarganya. Semoga mendapatkan syafaat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya datang telat. Ada rapat, rapatnya masih saya pikir sebentar, akunya sebentar. Padahal kalau kesana lagi sudah selesai. Ya, pada hari ini Bapak Ibu mendapatkan apa namanya ini feedback ya, workshop. Ada yang workshop, ada yang sosialisasi. Pokoknya materi tentang implementasi kurikulum Merdeka. Alhamdulillah hal-hal ini yang paling dinantikan sebenarnya oleh guru. Ada pertemuan langsung pemberian materi IKM ini. Tidak melulu pada PMM saja gitu ya. Sudah bosan, capek, nggak mengerti. Kadang-kadang nggak mengerti gitu. Mau nanya juga ke siapa? Nanti halo-halo HP-nya juga nggak bisa. Dan ini ada langsung narasumbernya didatangkan ke sini. Kebetulan narasumbernya ada di Indramayu, tuh ya. Kalau tidak ada di Indramayu, berarti kan harus mengundang dari Kabupaten Mayu, gitu kan? Untuk di Indramayu ada berapa orang? Ada 14. Ada 14 orang. SD-nya ada 3, yang lain SMP SMA. Bayangkan, di SD hanya ada 3 orang. Jadi nanti betul aja ya. Iya. Setahun lah waktu kembali lagi. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan langsung, gitu ya, kalau yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Saya menyadari ini pasti akan butuh waktu untuk memahami kurikulum. Akan butuh waktu pasti. Jadi kepada instruktur apabila ini masih belum paham, belum paham, sabar saja ya. Sabar. Jangan memaksakan kehendak harus selesai, gitu ya. Jangan memahamkan gitu dengan hati pikiran kita. Kalau yang lain mungkin bisa diajak kemana gitu sambil ngajak sambil. Kalau yang muka-muka ini mah bisa diajak lagi nih Pak. Bisa diajak lagi ya. Oh iya. Kalau nggak keren kan di muka-mukanya. Oh iya. Muka-muka muda. Kalau dipaksakan juga itu nanti akan keluar lagi, lupa lagi. Pelan-pelan. Hal-hal yang penting dulu, gitu ya. Apa yang harus diketahui dipahami oleh guru. Wah, udah jauh kemana-mana. Karena itu hasilnya nggak bakalan balik. Kurikulum 13 itu yang lupa gitu. Sampai kurikulumnya ganti masih berubah juga. Ya, paling tidak ada beberapa guru yang belum paham. Kalau di sini udah paham. Cuma saya yang udah paham ganti lagi. Gitu kan. Nah, jangan sampai ini juga gitu ya. Nanti pahamnya baru udah mau ganti lagi baru paham gitu ya. Makanya lebih baik pelan-pelan tapi tertanam daripada dipaksakan malah duluan ya. Kalau nyampe nggak ada ikhlas aja ikhlas sampai nah itu belum nyampe. Jadi harus nyampe gitunya tuh ke sini harus nyampe karena yang sudah nyampe ya gembira saja. Orang kadang-kadang melihat anak nangis itu kan ada yang lucu, ada yang sewa. Sewa lihat anak, ada yang lucu saja lihat anak nangis. Gitu. Tapi ada juga orang yang tiba buat anak nangis. Oh marahnya, lihatnya juga, marah pukul. Karena itu urusan ini. Tapi yang dikasih, yang lucu sekali nangisnya. Saya puas-puasin nangisnya. Iya. Gitu. Nah ini yang harus kita pelajari itu adalah bagaimana kita bekerja menjadi ikhlas dan menjadi tulang. Terima kasih.
mohon apabila ada hal yang berkenan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka diteruskan lagi punten. Jeda ya. Jeda. Gak apa-apa Pak, makasih banyak. Terima kasih. Beliau itu pengawas yang sangat luar biasa. Saya jatuh cinta sama Pak itu 20 tahun yang lalu. Iya, jatuh cinta. Beliau itu pengawas yang gak pernah marah. Aku nggak tahu. Iya, saya tuh jatuh cinta beliau tuh 20 tahun yang lalu, benar. Masya Allah, beliau tuh keren, luar biasa. Ilmunya Masya Allah. Mungkin saya seujung buku beliau gitu. Jadi saya berguru ke beliau, Masya Allah. Semoga beliau selalu sehat, mendapatkan segala aktivitas beliau yang sangat padat. Ya Bapak ya. Alhamdulillah Bu, doa saya terkabul. Hari ini beliau ada di Indramayu. Sudah lama doanya, ya Allah kapan Bapak itu dikirim ke Indramayu. Alhamdulillah Bu, Allah tuh mengabulkan Bapak sekarang di Indramayu. Jadi maka Bapak kalau bisa Saya ke situ doain ya. iya. Saya tuh soalnya kadang-kadang kalau mau ke Sindang tuh malu Bu, pengen nyamper beliau tuh kan. Orang Indramayu punya pengawas masak ke Sindang. Saya pengen banyak sharing dengan beliau gitu. Cuma ditahan lagi, kadang-kadang udah mau masuk, saya keluar lagi gak enak gitu. Jadi alhamdulillah beliau sekarang di sini. Saya tuh senang banget Bapak Ibu. Benar, saya tuh jatuh tuh 2 bulan yang lalu. Saya berdoa terus kapan beliau ke Indramayu. Alhamdulillah dikabulkan Allah hari ini. Hari ini, enggak, tanggal 1 Agustus, 3 Agustus ya Pak, Bapak SK turun. Iya. Oh ya, 5 Juli, tapi kesininya Agustus kan, tanggal 3. Jadi dapat berita itu tuh Masya Allah, saya tuh nangis Bu. Ya Allah, saya tuh senang. Mudah-mudahan saya bisa seperti beliau gitu loh. Amin. Ilmunya tinggi, tapi keren gitu Bu. Gak pernah ada kata-kata yang keluar menyakiti orang. Ini Pak. Iya, beliau keren banget. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontohi. Beliau adalah contoh kita. Maksud beliau adalah tahu dari kita. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti beliau ya. Semakin kita tinggi, semakin kita menunduk. Baik, terima kasih banyak. Saya lanjutkan izin ya. Oke. Baik, tadi kata Bapak pengawas, bukan kita Bapak pengawas ya. Jadi sebelum beliau mengingat juga saya sudah menanyakan Bapak Ibu, kita hari ini akan membahas tentang bagaimana menurunkan dari CP kemudian ke tujuan pembelajaran, kita analisis mana yang kompetensi, mana yang konten, dan nanti kita akan tahu lingkup ruang materinya seperti apa. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu kita akan sampaikan, tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang SNP ya. Sedangkan kemarin kita sudah, Bapak Ibu sudah print belum yang profil pelajar Pancasila. Bagus apa ya? Bagus apa ya? Terang nggak Mbak? Pengalaman saya tentang implementasi halal dulu gitu. Merdeka ini sebenarnya saya juga baru mempelajari. Mungkin awal-awal kesannya itu dari Mas Menteri juga mengatakan kesannya apabila ganti menteri, kesannya itu ganti kurikulum. Itu mungkin agak yang tidak benar gitu. Memang kurikulum Merdeka ini memang kurikulum yang baru, tapi melanjutkan yang sebelumnya yang sudah menambahkan kekurangan-kekurangan kurikulum sebelumnya. Menyempurnakan, bukan ganti kurikulum. Nah, terus yang sudah selama ini yang sudah saya pelajari, mungkin di kurikulum Merdeka ini ada tentang penguatan karakter pelajar Pancasila, itu yang PM itu. Terus juga tentang perubahan materi yang tadinya tematik menjadi mata pelajaran. Lalu satu lagi tentang perumusan KD berubah menjadi PP, tujuan pembelajaran, dan PP alumni. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Keren, teman-teman buat Pak Ahmad ya. Wah, luar biasa nih Pak Ahmad sudah banyak memahami tentang pendidikan. Baik. Oke, next Pak Dedi. Baik Bapak Ibu, apa yang tadi diceritakan Bu Ros, kemudian disampaikan Pak Ahmad ya. Hari ini pertama adalah paradigma penilaian kurikulum Merdeka. Nah, yang kedua adalah kita akan berdiskusi tentang asesmen formatif, sumatif, dan diagnostik.
Kemudian kita akan bagaimana mengolah hasil sumatif tadi ke dalam rapor. Kemudian kita akan membahas tentang modul B5. Seperti apa sih membuat modul B5 dan juga bagaimana penilaiannya ke dalam aplikasi rapor. Baik, itu ya yang akan kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan sebagai amal ibadah kita dalam rangka thalabul ilmi dan berizki bersama-sama. Makan ridho. Bentar, ini dari kelompok kedua ya. Pertanyaannya yaitu berbicara dan mempresentasikan. Kompetensinya yang pertama, berbicara dengan santun. B. Menanggapi komentar. C. Mengungkapkan gagasan. D. Menceritakan kembali isi informasi. Yang E. Menceritakan kembali teks. Kemudian kontennya yaitu yang pertama gambar ilustrasi. Kemudian yang kedua adalah teks narasi. Untuk TP-nya yaitu yang pertama, melalui teks narasi, siswa dapat menceritakan kembali informasi yang ada yang dibaca atau didengarnya. Kemudian melalui nomor kedua, melalui teks narasi, siswa dapat menceritakan kembali teks yang didengar atau yang dibaca. Yang ketiganya, melalui gambar ilustrasi, siswa dapat mengungkapkan gagasan yang dilihatnya. Terima kasih. Terima kasih buat kelompok. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari kelompok 3 tadi setelah membaca dan menyimak ditemukan kompetensi menunjukkan, mengembangkan, dan menulis. Kontennya menulis tulisan tangan, teks deskripsi, teks rekod, narasi, teks prosedur, dan teks eksposisi. Setelah itu kami membuat TP yang pertama. Melalui media digital, peserta didik dapat menunjukkan keterampilan menulis permulaan dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui teks fiksi yang dibaca atau didengar, peserta didik dapat mengembangkan tulisan tangan yang semakin baik. Dan yang ketiga, melalui teks fiksi yang dibaca atau didengar, peserta didik dapat menulis teks deskripsi, teks rekod, narasi, teks prosedur, dan teks eksposisi. Digabung kami. Terima kasih. Dan memirsa. Memirsa. Kompetensinya yang pertama, bersikap menjadi pembaca. Yang kedua itu membaca kata-kata yang dikenalinya sehari-hari dengan fasih. Yang ketiga, mampu memahami informasi dan bacaan. Kemudian kontennya yang pertama, teks yang dibaca. Kedua, tayangan yang dipiksa tentang diri dan lingkungan dan puisi anak. Yang ketiga, narasi imajinatif. Yang keempat, ilustrasi. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui membaca dan menulis puisi anak, peserta didik dapat memaknai kosakata baru. Kemudian yang kedua, melalui pemirsa tayangan tentang diri dan lingkungan siswa dapat memahami informasi. Terima kasih Pak Rehan. Itu kita bikin satu produk ya, satu produk. Tapi dengan penjelasan istilah tadi bahwa P5 itu tidak ujuk-ujuk anak-anak besok bawa ini. Ternyata tidak seperti itu. Ada prosesnya. Nah, yang dimaksud teman-teman itu ya proses itu. Iya, katanya mau bikin bikin sayur asem saja kita kumpulkan orang tua dulu gitu. Pengenalan anak terhadap tumbuhan-tumbuhan yang bisa digunakan untuk membuatkan sayur asem kan begitu. Nah, khusus untuk pelajaran agama, awalnya juga kita mau bikin produk, tapi info dari tadi nggak mesti produk katanya. P5 ini, katanya kita mau bikin tasbih. Cuma karena tidak cuma produk, nanti kita akan ke praktek sholat begitu.
Nah, tentu saja ya kita mengenalkan dulu sholat itu awal mulanya seperti apa, sejarahnya seperti apa. Itu apakah sudah termasuk proses dalam menuju ke 5 tadi? Kalian saja nanya. Terima kasih. Di pembelajaran PJOK kan di elemennya itu ada elemen pengetahuan dan elemen gerak. 4 sebenarnya yang di pengetahuan kan berarti kita bisa memberikan materi di kelas. Kalau selama ini saya pengetahuan dulu bisa 1 jam belajar di kelas, nanti 3 jam belajarnya bisa praktek di lapangan. Itu P5. Mengisi dari elemen geraknya. Nah, dari elemen gerak itu tentu bisa jadi proyek P5 juga. Seperti contohnya kalau kita praktek senam. Karena tadi juga di P5 tidak harus menghasilkan produk, tapi anak bisa mempraktekkan macam senam itu juga menurut saya bisa jadi P5. Itu Bu Haji. Oh gitu ya, baik, terima kasih Pak Didi. Sudah menguasai belum? Kemudian diceritakan bagaimana mereka itu liburan kemarin, mendeskripsikan liburannya, mendeskripsikan dari mereka sendiri. Seperti itu sih.